Di autograph ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari transformasi geometri. Saya akan mengerjakan soal sebanyak 5 yang saya mengambil dari website Devantry dan juga MathSider. Yang pertama di sini ada Devantry. Saya mengambil soal nomor 1 ini. Saya screenshot dengan menekan Windows Shift S. Saya pilih. Setelah itu Ctrl V buat pastinya. Lalu soalnya dibacakan jika vektor T1 negatif 1,3 dan vektor T2 4,2, maka koordinat bayangan dari komposisi T2 bulat T1 pada titik koordinat negatif 5,4 sama dengan, jadi di sini kita buat titik koordinatnya dulu pakai enter koordinat. Kita klik lalu kita masukkan x-nya itu negatif 5 dan y-nya 4. Kita oke. Setelah klik oke, di sini bisa untuk menampilkan value-nya atau nilainya dengan klik kanan, edit label, view label. Untuk nama boleh dimunculkan atau tidak, karena di sini tidak ada, jadi tidak usah. Lalu value-nya dimunculkan, lalu klik oke. Setelah itu di titik ini kita klik kanan, pilih vektor, lalu vektor lagi, masukkan yang T1 ini negatif 1 dan 3. Lalu klik oke. Kita geser ke atas. Di sini di titik baru ini kita klik lagi kanan, lalu vektor lagi. Setelah itu kita masukkan 4,2 ini. X-nya 4, Y-nya 2. Lalu oke. Yang sudah didapat, koordinat bayangannya ada di titik sini. Dan di sini untuk mengetahui titik berapanya kita klik kanan, edit label, lalu kita show label dan value-nya. Kita matikan namanya, lalu oke. Di sini ada titik koordinatnya negatif 2,9. Berarti jawabannya yang C. Kita periksa untuk jawaban yang C. Sudah benar. Lanjut ke nomor selanjutnya. Saya mengambil nomor 3. Kita ke halaman kedua. Kita paste. Kita saja dulu. Bayangan titik A 8, negatif 6 oleh suatu rotasi sejauh 150 derajat pada pusat dilanjutkan rotasi 30 derajat pada pusat adalah, kita buat dulu titik koordinatnya dengan menekan enter koordinat, lalu x-nya kita masukkan di 8 dan y-nya negatif 6, lalu klik OK. Di sini kita bisa memberi nama dengan klik kanan edit label, lalu kita memberikan nama. Di sini udah otomatis A karena sudah benar A dan value-nya kita munculkan. Show label kita centang juga. Oke. Setelah itu kita bikin titik pusatnya. Kita bisa pakai juga ada point mode, itu juga bisa membuat titik. Lalu kita rotasi sejauh 150 derajat. 150 derajat itu berarti di sini kita klik dulu titik A-nya, lalu klik titik pusatnya. Klik kanan. Kita rotation di sini. Kalau 150 derajat itu berarti 5/6. Tadi simbol P-nya sebentar, kita cancel dulu. Kita klik kanan lagi, kita transform, kita rotation. 5/6. Kita oke. Setelah itu dilanjutkan sejauh 30 derajat. Di titik baru ini kita rotasikan dengan pusat. Kita klik pusatnya, lalu klik kanan, lalu transform, rotation 30 derajat itu pi/6. Lalu oke. Berarti titik di sini. Klik kanan, edit label, kita label saja. Value jawabannya negatif 8,6. Berarti jawabannya yang B. Kita periksa. Jawaban sudah benar yang B. Selanjutnya saya akan mencoba mengambil dari MathSider. Misalkan nomor 4 ini. Ini bisa juga menggunakan yang equal aspect mode biar ininya ukurannya sama gitu. Pasti sudah kita screenshot tadi. Lalu soalnya ada bayangan titik P 5,4 jika didilatasikan terhadap pusat negatif 2, negatif 3 dengan faktor skala negatif 4 adalah, kita buat menggunakan enter koordinat, kita masukkan x-nya 5 dan y-nya 4. Lalu kita klik OK. Kita bisa memberi nama di sini, klik kanan, edit label, kita ganti A-nya dengan P. Kita show label yang kita centang, lalu value-nya juga kita centang, lalu OK. Lalu kita buat lagi titik pusatnya itu negatif 2, negatif 3 dengan x-nya 2 dan y-nya negatif 2 dan y-nya negatif 3, lalu klik OK. Faktor skala 4 kita pencet titik P-nya, lalu kita pencet lagi pusatnya, kita klik kanan, kita pilih transform, lalu enlargement ini. Faktor skala yang diminta adalah negatif 4, maka kita ganti faktor di sini dengan negatif 4. Lalu klik OK. Di bawah sini. Kita coba klik kanan di titik gambar ini, lalu edit label, dan show label, value. Karena bayangan berarti kan P-aksen, lalu klik OK. Negatif 30, negatif 31. Bayangannya berarti ada di option A. Kita periksa, jawaban benar ada di negatif 30, negatif 31. Like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause we'll never know it when we're run out of time. So I'm gonna
Pada penggunaan software SPSS ini, saya akan membuktikan perhitungan uji yang ada di skripsi kakak tingkat saya sebelumnya. Di sini saya akan memulai dari uji validitas terlebih dahulu. Saya telah menyalin data-datanya di Excel. Di sini kita bisa langsung kopikan saja semua butir soal beserta totalnya. Kita copy, lalu kita ke SPSS, bagian data sini, di data view ya. Di data view kita pastekan saja. Setelah di Excel tadi, kita ke variable view, kita ubah namanya dengan menekan Ctrl F. Di replace ini kita ubah penamaan var 0000 menjadi huruf S. Sini saya S ini untuk soal. Saya singkat, lalu kita menekan replace all. Setelah itu untuk yang kosongnya ada 3, kita ubah ke S juga, lalu kita menekan replace all. Setelah itu bisa kita tutup saja. Lalu untuk S19 ini kita ubah menjadi total. Setelah itu untuk type-nya numerik saja, kita defaultkan saja with decimal, values missing, columns, dan di sini ada measure. Dan measure ini kita ubah untuk butir soal, kita ubah semuanya menjadi nominal, dan untuk total kita ubah menjadi scale. Setelah semua kita ubah, kita pergi ke data view, lalu kita untuk menguji validitasnya kita ke analyze, lalu kita ke correlate, lalu ke bivariate. Di sini kita masukkan semuanya ke variabel sini dengan menekan panah kanan, lalu kita klik OK. Habis itu kita lihat signifikasinya di sini ya. Untuk yang tidak valid ada 2, yaitu soal 2A dan juga 2C. Jika signifikasinya kurang dari 0,05 maka valid, jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Kita bisa lihat di sini. Untuk yang 1A 0,03, ini kan kurang dari 0,05, maka data tersebut valid, yang tersebut valid. Kita lihat yang tidak validnya untuk di 2A, 1A, 1B, 1C, 2A di sini 0,1 ini lebih dari 0,05. Kita lihat lagi di 2C, 2B, 2C 0,4, lebih dari 0,05. Kita lihat yang lainnya kurang dari 0,05 semua ya. Berarti yang lainnya sudah valid. Jadi sama dengan skripsi kakak tingkat saya sebelumnya. Kalau kita uji reliabilitasnya, di sini round batch alpha-nya 0,87. Kita lihat. Kita kembali ke data yang ini. Kita ke analyze, kita ke scale, setelah itu ke reliability analysis, kita Ctrl A, kita kecualikan yang total dengan menekan Ctrl lalu ke mouse kiri. Lalu kita pencet panah ini, setelah itu kita lihat model di sini kita pilih alpha, setelah itu kita langsung oke saja. Kita lihat di sini round batch alpha-nya 0,871 ya, 0,871. Lalu kita selanjutnya ke normalnya, uji normalitasnya. Kita kembali ke data. Nah, di sini kita harus memasukkan post test dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrolnya. Di sini saya telah menyalin di Excel, lalu kita tinggal pastikan saja ya. Di sini saya telah menyalin eksperimen di sini kelas eksperimen dan juga kodenya atau kategorinya. Saya kopikan saja. Kita pastikan di SPSS ini ya, di 11 total. Setelah itu untuk bawah sini kita copy yang kelas kontrolnya. Kita paste lagi di bawah sini ya. Jika sudah, kita bisa pergi ke variable view. Kita ubah nama di sini. Gabungan dari eksperimen dan kontrol. Ini bisa kita ubah namanya eksperimen. Eksperimen kontrol. Lalu di sini ada kategorinya. Numerik semua di sini. Panjang, karakter, desimal. Untuk kategori di sini kita boleh jadi 0 saja. Lalu kita ke values-nya. Di values ini kita mengetik angka 1 dan label di sini adalah eksperimen. Untuk kelas eksperimen kita add. Lalu untuk value 2 di label sini kita tulis kontrol. Lalu kita add. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ubah measure di sini menjadi scale semua. Jika sudah, kita bisa kembali ke data view. Kita akan menghitung uji normalitasnya. Kita ke analyze, lalu kita bisa ke descriptive statistics, lalu ke explore. Di sini kita bisa masukkan yang eksperimen dan kontrol ini ke dependent list. Lalu kategori ke factor list. Kita lihat di plots-nya. Ada normality plots with test di sini kita centang, lalu kita continue. Setelah itu kita di sini OK saja. Klik OK, kita lihat. Kita lihat signifikasinya samanya 0,148 untuk eksperimen dan juga kontrol 0,154. Setelah itu kita uji homogenitasnya. Kita bisa kembali ke data tadi, lalu kita analyze. Setelah itu homogenitas kita compare means, lalu ke one way ANOVA. Kita masukkan ke dependent listnya itu eksperimen kontrol. Lalu di faktor kita masukkan kategori. Lalu di options ini kita centang yang homogenity-nya. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa lihat di sini. Signifikasinya 0,001 ya, sama. Lalu uji hipotesisnya di sini. Kita kembali ke data, kita ke analyze, kita ke compare means, lalu kita ke independent sample t-test. Kita masukkan yang eksperimen kontrol ini ke test variables. Lalu yang kategori sini ke grouping variable. Kita klik panahnya, lalu ke define groups ini kita ketikkan di grup 1 itu angka 1 dan di grup 2 angka 2. Lalu kita continue. Setelah itu di sini kita bisa langsung klik OK saja. Kita bisa lihat di sini. Ya, signifikasi di sini 0,01. Berarti sudah benar ya, datanya sesuai. Mungkin itu saja untuk pengujian dari penggunaan software SPSS ini.